Jadi pemirsa, di balik tren gaya hidup olahraga padel, ada keluhan warga perihal kebisingan dan juga dampak lingkungannya. Lantas bagaimana penataan lapangan padel dan berjalan supaya seimbang antara kebutuhan olahraga dan juga kenyamanan masyarakat? Kita akan bahas dengan staf sus Gubernur Jakarta Ciko Hakim dan juga Waketum Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Mohtar Sarman melalui sambungan virtual. Selamat pagi Bang Ciko, selamat pagi Mas Mohtar. Pagi semua. Selamat pagi. Saya mau ke Bang Ciko terlebih dahulu pemirsa. Jadi plannya adalah Gubernur Pramono Anung akan segera membahas soal pemberian akses dan juga izin olahraga soal padel ini pemirsa. Jadi sekarang sebelumnya tuh sebenarnya sudah ada izin atau belum sih Bang Ciko? Terus perkembangannya gimana? Pastinya perizinan sedikit banyak sudah dilalui oleh mereka-mereka yang membuka usaha padel ya. Kami meyakini itu, dan tentunya terkait dengan insiden yang terjadi beberapa hari kebelakang kemarin terkait dengan yang viral di Haji Nawi dan ada tempat lain juga di mana warga mengkomplain terkait dengan suara dan kebisingan. Ini menjadi perhatian khusus juga bagi Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian kita akan mengevaluasi, menginventarisir di mana saja semua lapangan padel yang ada di DKI Jakarta, dan kemudian kembali lagi untuk menyusuri perizinan yang telah dilalui oleh para pemilik dan pengelola tersebut. Tapi tentunya ini seharusnya tidak terlalu berdampak bagi misalnya lapangan padel yang memang dibangun di atas lahan yang berada dalam zona yang memang untuk diperbolehkan untuk usaha atau berbisnis, dan terkait dengan yang berada di pemukiman, kita akan tentu cek bagaimana terkait dengan musyawarah dengan warga setempat terkait dengan kebisingan, apakah terganggu dan lain-lain. Karena ini juga harus kita bikin ada keseimbangan terkait dengan satu sisi tentunya usaha ini juga penting terkait dengan penyerapan tenaga kerja, apalagi sekarang padel juga udah menjadi olahraga nasional, olahraga prestasi, dan tentu untuk pembinaan para pemain juga kita butuhkan untuk Indonesia sebagai negara. Tetapi tentu masyarakat dan warga kenyamanannya, keamanannya juga harus didahulukan, karena memang di mana tempat pemukiman itu adalah tempat beristirahat, ya memang seharusnya tidak ada kebisingan setelah sekian jam, di atas jam sekian dan lain-lain. Dan ini yang saya rasa apa yang terjadi di Haji Nawi itu pada akhirnya kan dimusyawarahkan, yang kemudian mendapatkan titik temu di tengah, dan warga dan pengelola juga bisa menerima. Oke, ada upaya untuk musyawarah antara pengelola padel, pemerintah daerah, dan juga kemudian masyarakat begitu. Saya mau ke Mas Mohtar. Mas Mohtar, yang juga tidak kalah menarik adalah ketika ini ada di permukiman dan dianggap mengganggu, apa yang kemudian bisa dilakukan PBPI untuk menjembatani begitu komunikasi antara warga dan juga pengelola padel itu sendiri? Ya, kami memang dari PBPI sangat menghargai dan mengapresiasi ya aspirasi dari masyarakat. Ya, olahraga ini memang harus membawa kebaikan, bukan malah menimbulkan polemik ya. Dan kalau kita lihat belakangan ini tiba-tiba nih olahraga padel sangat berkembang dengan pesat, bukan hanya di dunia tapi khususnya di Indonesia. Banyak sekali bermunculan padel, lapangan padel sana sini. Nah, dari kita sendiri, kita juga selalu menghimbau ya kepada pengusaha dan pemilik padel itu, dan selalu harus mentaati peraturan perizinan. Kemudian kalau memang posisinya itu berada dan bersinggungan langsung dengan pemukiman, ya kita juga menghimbau idealnya harus berkomunikasi dulu dengan masyarakat, dengan komunitas sana ya, dengan penghuni dan aparat sekitarnya juga, supaya tidak menimbulkan lagi polemik-polemik ini ya. Tapi kalau memang menimbulkan olahraga yang menimbulkan kebisingan, mungkin yang harus kita perketat itu nanti tata manajemennya ya, seperti apa, bukan olahraganya bermasalah kalau menurut saya. Baik.
Jadi itu ada beberapa catatan, keluhan dari masyarakat, wah, patut untuk didengar dan nanti difasilitasi. Tapi nanti tuh sebenarnya standarisasinya bagaimana supaya masyarakat tetap bisa merasa nyaman, orang lain juga tetap bisa berolahraga. Padel ini ya terjangkau lokasinya walaupun dekat dengan permukiman. Setelah jeda, kami akan hadirkan lagi ulasannya. Bang Ciko, Mas Mohtar, tahan dulu, nanti saya jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih akan kami hadirkan untuk Anda ulasan soal menjawab keresahan masyarakat soal lapangan padel yang berisik karena lokasinya dekat sekali dengan permukiman. Nah, masih ada Bang Ciko Hakim dan juga ada Mas Mohtar Sarman. Saya mau ke Mas Mohtar, Waketum PBPI, pemirsa. Mas, jadi kalau ada beberapa komplain, keluhan soal masalah berisik, tadi kata Mas Mohtar bukan salah olahraganya, tapi perlu bisa nanti diatur, dikelola manajemennya. Nah, sekarang apakah harusnya sudah ada rencana standarisasi teknisnya? Misalnya harus ada kewajiban peredam suara atau berapa jauh dari permukiman lokasinya, bagaimana Mas? Kalau kita lihat olahraga padel ya, saya perlu ingatkan lagi, olahraga padel itu mungkin olahraga yang tingkat kebisingan itu tidak tinggi ya, mungkin cukup standar lah. Kalau kita lihat dari negara-negara lain seperti ya mungkin dari Spanyol yang punya ribuan lapangan pun mereka tidak mempunyai standarisasi untuk peredam suara. Jadi peredam suara itu bukan pedoman dan bukan solusi sebenarnya. Kalau dari PBPI itu kita malah melihat ini tata kelola ya, tata kelola yang untuk dari segi operasional lah ya mesti lebih diperbaiki dan dibuat secara proporsional. Jadi secara industri juga berkembang tapi juga nyaman untuk warga sekitar. Nah, untuk pembangunan sarana padel di area-area pemukiman juga mungkin dari segi desain pun harus diperhatikan juga supaya mungkin tidak terlalu nempel dengan rumah warga atau mungkin posisi-posisi lapangannya pun harus diatur supaya uh, lebih tidak berisik lah atau tidak nempel dengan rumah warga. Secara saya itu yang harus kami buat nanti. Jadi kami akan buat suatu pedoman untuk menghimbau, tidak mengharuskan, menghimbau kepada para investor dan pengusaha sarana padel supaya memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, sekarang saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko tadi mengatakan bahwa Pemprov DKI saat ini sedang menggodok pemberian akses atau izin untuk lapangan padel. Mungkin untuk lapangan padel yang sudah established dan yang akan dibangunkan treatmentnya ini bisa jadi beda. Kalau untuk yang sudah terbangun seperti ini, sudah terlanjur ada di permukiman warga, ada aturan spesifik apa yang kemudian harus diterapkan? Misalnya ada jam operasionalnya sampai jam 9 malam misalnya, atau harus menggunakan peredam suara. Lalu kemudian bagaimana dengan yang akan segera dibangun? Apakah aturannya nanti juga bisa beda lagi nih Bang Ciko? Jadi sekarang yang sedang kita lakukan pertama adalah mengevaluasi terkait dengan pemetaan lokasi lapangan padel secara keseluruhan. Yang pertama, yang paling utama yang harus diperhatikan adalah zona dari wilayah di mana lapangan padel itu dibangun. Apakah zona ini memang zona yang diperuntukkan untuk usaha dan bukan murni pemukiman? Karena ada daerah-daerah yang memang murni pemukiman gitu ya. Kemudian juga dilarang untuk mempunyai badan usaha di dalam kompleks misalnya, even if itu bukan lapangan padel misalnya, sebatas kantor sekalipun misalnya, dan lain-lain. Nah ini yang harus diperhatikan, itu dulu yang utama. Yang kedua tentu kita tinjau ulang dokumen-dokumen tersebut, apakah sudah melalui prosedur yang benar. Karena ada beberapa dokumen, tidak semua adalah bagian dari dinas atau badan terkait di Pemprov DKI Jakarta, tapi juga ada perizinan yang berasal dari pemerintah pusat seperti PBG dan lain-lain. Nah ini yang harus kita tinjau ulang. Kemudian baru ketika memang sudah
dibangun dan sudah berada di lingkungan perumahan atau dekat dengan perumahan, yang utama tentu ya kalau memang tidak ada komplain dari warga ya kita nggak boleh mengada-ngada juga gitu, intinya kan itu ya. Tapi kalau memang ada keluhan dari masyarakat yang tentunya apabila ini masih bisa untuk dimediasi, ini adalah hal yang sangat baik tadi karena memang tentu kita harus utamanya memperhatikan kenyamanan, ketertiban bagi masyarakat di mana yang memang sudah tinggal dan berdomisili di lingkungan tersebut. Yang kedua tetapi tentunya orang membuat satu badan usaha kan juga ada terkait dengan penyerapan tenaga kerja, terkait dengan sosialisasi olahraga yang memang sudah menjadi olahraga yang diminati banyak orang, udah menjadi olahraga nasional yang juga dipertandingkan di berbagai event nasional maupun internasional, dan hal ini kalau bisa bertemu di tengah ya artinya tetap tata kelolanya tadi disampaikan oleh Bung Mokhtar tentunya terkait dengan jam operasional, apakah desainnya kemudian akustiknya suaranya bisa untuk tidak keluarnya ke daerah pemukiman, dan ini semua kan bisa diatur ya. Sekarang nggak seperti zaman dulu, tapi banyak sekali teknologi juga yang bisa meredam suara dan lain-lain tanpa harus punya peredam itu sendiri, tapi juga mengatur bagaimana suara dari lapangan padel itu keluar. Ya, Dan bisa ini ke depan harus kita diatur. atur. Tapi tentu apabila memang banyak pelanggaran yang dilakukan terkait dengan ada 1 lapangan, 2 lapangan, 3 lapangan, ya kita juga nggak segan-segan akan mencabut izin. Nah, gitu ya. itu. Tapi pada prinsipnya tentu ke depan yang harus dikelola adalah hubungan antara masyarakat sekitar dan bidang-bidang usaha yang ada di sekitar pemukiman. Baik Bang Ciko, nah saya mau tanya ke Mas Mokhtar, jadi kalau tadi yang disinggung oleh Bang Ciko ada yang melanggar aturan mungkin yang sudah dibuat soal jam operasional atau beberapa aturan lain, jadi penertiban itu harusnya seperti apa dilakukan Mas Mokhtar? Singkat saja. Ya, kalau dari kami sih selalu mendukung peraturan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Ciko, kalau memang melanggar peraturan, izin-izin yang sudah diberikan itu dilanggar, kami pasti mendukung untuk izinnya dicabut. Semoga ya kita juga sebelum itu terjadi kita juga bisa menghimbau, kita selalu mendengarlah aspirasi dari masyarakat sekitar atau laporan-laporan, dan kita dari PB juga coba memediasi ya. Tapi kalau memang itu pelanggaran yang cukup serius, silakan, kita selalu mendukung itu. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita akan sama-sama lihat nanti jalannya aturan yang saat ini sedang digodok. Semoga bisa menjembatani kebutuhan antara mereka yang memang gemar olahraga padel, tapi juga kemudian tidak mengganggu aktivitas warga terutama yang ada di permukiman. Terima kasih Waketum PBPI Mokhtar Sarman dan juga staf sus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Nanti usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ada ulasan lain karena hari ini digelar sidang perdana pra peradilan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Sesaat lagi usai headline news berikut ini.